Gudang mebel di Kecamatan Cibeuying, Kaler, Kota Bandung ludes terbakar. Selain 4 bangunan, kebakaran juga menghanguskan 2 kendaraan. Penyebab kebakaran diduga berasal dari arus pendek listrik di bagian gudang dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyebar. Selain itu, 1 unit kendaraan roda 4 dan sebuah sepeda motor ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung langsung menerjunkan 8 unit mobil pemadam. Langsung luncur memasukkan pemadam kebakaran ke lokasi dengan waktu 10 menit sampai respon time ke sini. Jadi yang terbakar di sini 4 bangunan, yang karena dari atas 1 bangunan untuk material, 2 bangunan untuk mebel, dan 1 lagi untuk rongsokan. Dan untuk yang terbakar di sini adalah kendaraan roda 4 1 unit lagi kendaraan roda 2, dan tidak ada korban jiwa untuk saat ini. Sementara untuk kerugian masih dalam perhitungan kami dan masih dalam saat ini masih dalam penanganan. Mudah-mudahan dalam waktu cepat akan bisa terselesaikan dengan pendinginan. Akibat kebakaran ini, pemilik mebel mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Selain bangunan dan 2 kendaraan, api juga menghanguskan kayu dan bahan baku pembuatan mebel. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Video amatir milik warga merekam rumah milik Ida, 45 tahun, warga desa Abikusno, Kecamatan Kertapati, Palembang yang ludes terbakar. Api membakar lantai 2 dan mulai merambat ke bangunan lainnya. Warga yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut berupaya memadamkannya dengan alat seadanya agar api tak menyebar. Api baru dapat dipadamkan 30 menit setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran Kota Palembang diterjunkan ke lokasi kejadian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kamar anaknya yang berada di lantai 2. Gara-gara apa itu, Bu? Kabel. Kabel di kamar, Bu. Lampu. Ada suara ledakan apa tadi, Bu? Ledakan TV. Ledakan TV terbakar. Tidak kocok. Jadi apa, Bu, yang habis, Bu? Dibocor, Bu? TV, baju-baju. Habis galon? Oke, habis yang kocok. Dipan periksa habis, Pak. Oh, yang habis dipannya. Kamar itu, Bu? Ya, kamar. Habis kamar. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Erupsi Gunung Semeru yang meluncurkan awan panas guguran sejauh 1.500 meter ke sisi tenggara atau mengarah ke Besuk Kobokan terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 10:05 waktu Indonesia bagian Barat. Selang 2 jam kemudian atau pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, awan panas guguran susulan kembali terjadi dengan jarak luncur yang hampir sama yakni sejauh 1.500 meter. Berdasarkan laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru selama 6 jam terakhir, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini alami gempa letusan sebanyak 26 kali, sedangkan awan panas guguran terekam dengan amplitudo maksimal 15 mm selama 157 detik. Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi mengimbau warga untuk tidak beraktivitas di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru dan 500 meter di kanan kiri sepadan sungai hingga 17 km sepanjang jalur lahar karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Bisa terjadi secara fluktuatif karena gunung berapi apalagi Gunung Semeru dengan status level 3 siaga itu bersifat fluktuatif, kadang baik, kadang meningkat dan sebagainya. Kalau guguran itu masih berpotensi karena di atas itu masih banyak sisa material, jutaan kubik yang ada di atas yang siap untuk turun. Maka dari itu BPBD tetap selalu koordinasi dengan pos pengamat, koordinasi dengan relawan dan Muspika tentang situasi. Pasca aksi teror penembakan terhadap Puskesmas Depok 1 Sleman, Yogyakarta, aparat kepolisian setempat langsung menggelar olah TKP. Tim Polresta Sleman yang dibantu Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kasus itu.
Dalam pemeriksaan di lokasi kejadian, polisi mengamankan sebanyak 9 butir peluru jenis Gotri dan mendapati sebanyak 5 lubang yang diduga merupakan bekas tembakan di bagian kaca jendela depan. Selain itu, terdapat bekas tembakan yang mengenai kusen jendela di 2 titik dan goresan pagar di 2 titik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian kondisi puskesmas sudah tutup. Sementara keesokan harinya pelayanan puskesmas berjalan seperti biasanya. Ya memang benar telah terjadi peristiwa perusakan di Puskesmas 1 Depok, daerah Mojokerto. Untuk waktu masih belum dapat dipastikan. Kemungkinan sekitar pukul 21 sampai dengan pukul 5 pagi karena ditemukan proyektil pertama di pukul 5 pagi. Jadi untuk ada kerusakan dengan jumlah titik perkenaan ada 9 titik perkenaan dengan kerugian berupa pecahnya kaca-kaca. Namun demikian tidak ada korban jiwa. Dan juga ini juga tidak mengganggu pelayanan dengan adanya peristiwa ini. Guna mengetahui motif dan pelaku penembakan, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi atau warga sekitar. Salah satu saksi, Agustinus Indria, mengatakan ia mendengar suara mencurigakan pada malam kejadian. Di malam itu saya duduk di pos jaga BPJK. Itu saya nggak dengar ada letusan apa-apa, cuman ada suara koltak gitu. Saya juga nggak tahu kalau apa kejadian itu seperti ini. Kemarin itu saya cuma pemikiran saya itu paling ada benda keras yang jatuh. Sementara itu, berdasarkan hasil temuan 9 butir peluru jenis Gotri di lokasi kejadian, diduga pelaku menembaki puskesmas menggunakan senjata airsoft gun atau airgun. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemasangan kamera tilang elektronik sebagai langkah guna mengawasi para pemotor yang kerap melintasi jalan layang non-tol Kasablanka, meski sudah ada larangan bagi kendaraan roda 2. Namun pengendara motor tetap melintas dengan dalih mempersingkat waktu perjalanan mereka ke tempat tujuan. Sebanyak 2 tempat akan dipasang kamera tilang elektronik di kawasan jalan layang non-tol Kasablanka, yaitu di bagian masuk dan area keluar jalan layang non-tol guna mengawasi para pemotor yang melintas. Hal ini merupakan bagian tindak lanjut rencana penambahan 70 titik kamera tilang elektronik terbaru yang akan dipasang di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kepolisian Cimanggis dan Polres Metro Depok terus melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat di kebun warga di daerah Tapos, Depok pada Kamis malam lalu. Setelah sebelumnya diduga mayat tersebut berjenis kelamin wanita, polisi dan tim forensik akhirnya menyatakan mayat berjenis kelamin laki-laki. Hasil autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, korban mengalami luka di perut dan pinggul. Dokter forensik yang lebih berkompeten untuk pemeriksaan. Tadi pagi sampai dengan siang sudah dilakukan pemeriksaan autopsi sementara, di mana seperti yang tadi malam juga hasilnya bahwa korban dinyatakan seorang laki-laki, berjenis kelamin laki-laki, ya, dengan usia berkisar antara 49 sampai 65 tahun, tinggi badan 162 cm. Ya, jadi untuk kekerasan pada leher, dokter forensik tidak bisa menyatakan itu karena organ leher tidak ditemukan. Hingga saat ini tim forensik masih melanjutkan dengan upaya histopatologi forensik, yaitu dengan cara mengambil jaringan dari korban untuk dicek apakah nantinya ada perubahan terkait adanya masalah penyakit atau bukan. Kepolisian Cimanggis dan Polres Metro Depok terus melakukan koordinasi untuk mengungkap kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polrestabes Semarang menggelar prarekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi bos depot air di Semarang di lokasi kejadian di Jalan Mula Warman, Tembalang. Dengan pengawalan anggota reserse Resmo Polrestabes Semarang, tersangka dibawa ke lokasi kejadian untuk menjalankan adegan per adegan proses pembunuhan. Kanit Resmo Polrestabes Semarang mengatakan hanya melakukan 60 adegan dari yang seharusnya 102 adegan yang sudah dibuat oleh penyidik Polrestabes Semarang. Prarekonstruksi yang dilakukan ini sebagai acuan untuk menyesuaikan keterangan tersangka dengan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan oleh unit reskrim Polrestabes Semarang. Sementara untuk pemeriksaan kejiwaan tersangka, petugas belum melakukan upaya itu. Pasalnya saat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan, keterangan tersangka masih konsisten dan tidak berbelit ataupun berubah-ubah. Semarang bisa melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengelopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi
dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja, karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Usai melakukan adegan prarekonstruksi di dalam lokasi depot air isi ulang, tersangka menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban sebelum kembali ke tahanan Mapolrestabes Semarang. Sebelumnya mayat pria ditemukan warga di sebuah depot air isi ulang Jalan Mula Warman, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Mayat korban dicor di sela-sela ruko dalam keadaan termutilasi. Mayat ditemukan usai kerabat korban mencium aroma tak sedap dari lokasi. Saat dicek, pemilik bangunan melihat kaki korban yang sudah dalam kondisi dicor. Diketahui korban adalah pemilik usaha depot air isi ulang yang diduga dibunuh beberapa hari lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Seorang muncikari inisial PA, pelaku tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur diamankan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Banyumas. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari orang tua korban yang curiga karena anaknya sering dibawa pelaku yang merupakan keluarga korban sendiri. Korban mengaku dijual oleh tantenya kepada pria hidung belang di sebuah hotel di Baturaden, Jawa Tengah. Saat ditangkap polisi, pelaku sempat mengelak hingga akhirnya mengakui perbuatannya. Dari keterangan pelaku, dirinya menawarkan dan memperdagangkan anak di bawah umur yang merupakan keponakan sendiri kepada pria hidung belang. Bisnis praktek perdagangan orang telah dijalankan pelaku sejak tahun 2022 dengan tarif Rp300.000 hingga Rp400.000. Satreskrim Polresta Banyumas telah ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur terhadap 2 kakak beradik inisial P usia 16 tahun 7 bulan dan inisial V usia 13 tahun. Untuk TKP berada di salah satu hotel di wilayah Baturaden, di mana untuk tersangka ini adalah merupakan kerabat ataupun tante dari korban tersebut. Untuk itu kami dari unit PPA sedang melaksanakan penyidikan dan saat ini untuk tersangka sedang dilakukan. Pelaku kini diamankan di kantor Satreskrim Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemeriksaan secara maksimal. Tangis keluarga Arya Saputra, pelajar korban pembacokan pecah saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolresta Bogor Kota. Keluarga berterima kasih karena polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku utama yang menewaskan Arya. Kapolres Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso berjanji akan menuntaskan kasus ini. Bawa aja dia ke makamnya dulu biar lihat makamnya Arya kayak gimana. Dia apanya dikubur apa gimana dia? Hanya tahu hukumannya aja. Adik saya mau pulang bukan mau tawuran, Pak. Sebelumnya, otak pelaku pembacokan ASR alias Tukul, 17 tahun, warga Kabupaten Bogor ditangkap di Yogyakarta. Dari hasil pemeriksaan, korban dan pelaku tidak ada masalah pribadi. Pelaku menganiaya korban yang hendak menyeberang jalan lantaran mengira korban adalah musuhnya. Bersepakat untuk mencari Ambon. Namun Ambon yang dicari tidak ketemu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari aliansi sekolah yang merupakan
bagian dari aliansi sekolah yang dicari. Nah, kemudian mendasarkan pada ciri-ciri seragam, ya, pelaku ini ya melakukan tindak pidana menyabetkan ya, gobang senjata tajam tersebut ke korban. Ya. Korban dan tersangka ini tidak ada urusan secara pribadi. Ya. Korban bersama teman-temannya waktu sedang pulang sekolah, selesai melaksanakan ujian. Ya. Kemudian tiba-tiba pelaku ya hanya mendasarkan pada warna seragam yang merupakan bagian dari aliansi yang dimusuhi oleh si pelaku ya, kemudian menyabetkan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bogor Kota dan terpisah dengan pelaku kriminal lainnya karena masih di bawah umur. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. 10 Maret lalu, Arya Saputra, pelajar SMA tewas dibacok pelajar lain saat hendak menyeberang jalan. Korban tewas di lokasi lantaran luka parah di lehernya. Assalamualaikum, Mas. Ya, salam kenal. Nggih, matur suwun. Ya. Iya Pak, dia kayaknya marah gara-gara saya nggak mau diajak jalan, kataku gitu. Terus udah gitu kan saya mau diperpanjang. Oh iya ya, ya udah berarti kamu udah siap, kata si leader itu kalau nggak diperpanjang. Iya Pak, saya siap, kata saya gitu. Mampus ketika pusat-pusat itu tahu. Sorry Pak, saya dari Kementerian Tenaga Kerja, Wakil Menteri Tenaga Kerja ingin ketemu dengan manajemen. Saya inspeksi ke sini karena ada banyak laporan yang saya terima, kemudian Presiden perintahkan saya untuk ke sini. Ya. Pak Wakil Menteri Tenaga Kerjaan, bagus samain deh. Kalau ada izin lu gue cabut jadi laporan. Sore Ibu, saya Wakil Menteri Tenaga Kerja Ibu, Alfrian Sanur. Ya. Saya dengan tim pengawas, ini dari staf saya, ini dari koordinator saya, dari pengawas, dan saya juga ajak dari DPRD kita, dari Bekasi ini, Pak Nyo. Kita toho aja bagaimana? Boleh. Soalnya nggak cukup waktu Ya. ya. Media tunggu di sini saja ya. Oke ya. Dana Desa dan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) adalah program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam program ini, tenaga pendamping pengelolaan dana desa dan program TEKAD memegang peranan penting bagi kemajuan warga di pedesaan. Ataki Ismail, salah satu pendamping desa dari Halmahera Tengah, merasakan langsung peningkatan kesejahteraan di sana. Dia bersama timnya intens memberikan pelatihan dan mengenalkan metode-metode terbaru dalam menjalankan usaha pertanian, perikanan, dan usaha lainnya. Kami tidak bisa banyak berbuat apa-apa, tapi ketika adanya bantuan, itu cukup membantu bagi petani. TEKAD ini sangat menyentuh bagi kami masyarakat, karena ada bantuan-bantuan yang cukup banyak. Pemerintah telah mengalokasikan 20% dari dana desa untuk mencapai ketahanan pangan masyarakat desa. Sinergitas antara sumber dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah langsung ke desa dan ada afirmasi lewat program-program seperti program transformasi ekonomi kampung terpadu ini. Nah, tugas fasilitator yang kita punya melalui pendamping-pendamping yang ada ditempatkan baik di kabupaten, di kecamatan maupun di desa atau di kampung itu di 5 provinsi penerima program ini supaya ini bisa dikolaborasikan. Program TEKAD berfokus kepada 9 provinsi di wilayah timur Indonesia. Pemerintah juga menargetkan untuk mencapai 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Tidak hanya itu, pemerintah juga terus berupaya menurunkan angka stunting hingga mencapai 14%. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.
Cuaca panas yang terjadi di Probolinggo beberapa hari ini membuat sejumlah warga mengunjungi pantai pendaratan ikan Mayangan, Kecamatan Mayangan. Mereka memilih berendam di laut karena merasa segar di saat cuaca panas saat ini. Biasanya, pengunjung berendam di laut sekitar 15 menit. Namun saat ini, pengunjung berendam di laut hingga 1 jam. Mereka memilih berlama-lama berendam di laut untuk menyegarkan tubuh dan bermanfaat untuk kesehatan. Justru suasana yang gerah ini ya, banyak pengunjung yang terjun sini karena dampaknya memang bawa kesegaran. Di saat cuaca panas melanda, warga yang berkunjung ke kawasan pantai ini meningkat hingga 10%. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Logistik mobil balap dan fasilitas pendukung Formula E tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat siang. 40 palet seberat total 88 ton logistik ini tiba menggunakan pesawat kargo Lux yang datang dari Monaco. Logistik ini sebelumnya dipakai dalam seri ke-7 Formula E yang digelar di Monaco. Pengiriman logistik dilakukan secara bertahap mulai 12 hingga 14 Mei mendatang. Ini Jas Airport Services menangani kedatangan logistik Formula E 2023. Untuk flight pertama itu sebanyak 88 ton dan terdiri dari komponen-komponen mobil listrik yang akan dilombakan. Dan ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan, Jumat, Sabtu, Minggu. Logistik ini kemudian dibawa ke Jakarta International Stadium. Ajang balap mobil listrik Formula E akan digelar pada 3 hingga 4 Juni mendatang di kawasan Ancol. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Para atlet pencaksilat Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Membawa 9 medali emas, 6 medali perak, dan 1 medali perunggu, kedatangan mereka disambut PB IPSI, KONI, dan Kemenpora dengan ucapan selamat dan pengalungan bunga. Meski meraih gelar juara umum, kontroversi sempat terjadi di nomor final tanding kelas B Putri. Atlet Safira Dwi Melani sempat dinyatakan kalah di 18 detik terakhir. Padahal Safira saat itu unggul jauh dari lawan asal Vietnam dengan skor 61-43. Namun di sisi lain, tim Vietnam juga memberikan tekanan, sehingga pesilat Vietnam Nguyen Hong An juga mendapatkan medali emas. Ketika ada kejadian, tiba-tiba wasit menyatakan Safira dianggap tidak bisa melakukan perlawanan. Akhirnya wasit mengeluarkan jari telunjuk 3, itu yang dianggap pertandingan selesai. Saya sebagai pelatih saya protes, karena memang haknya seperti itu, tapi protesnya nggak ditanggapi. Setelah nggak ditanggapi, kita melakukan protes resmi, manajer mengambil belangko, kita sampaikan hasilnya dari Terlepas dari kontroversi yang terjadi, Timnas Pencaksilat Indonesia patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Mereka berhasil melampaui target awal yang dibebankan pada cabang olahraga pencaksilat, yaitu 5 medali emas. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Api besar membakar sebuah gudang barang bekas di Jalan TPA, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik di gudang dan menyambar bahan mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan tembaga. Untuk tim IDEN sudah berkoordinasi dengan jajaran Reskrim Polrestabes, sementara sedang diidentifikasi. Ada korbannya, Bang? Untuk korban sementara tidak ada. Bang, apakah ada ini
sambaran api mengenai rumah warga. Untuk sambaran api, alhamdulillah tidak ada yang mengenai rumah warga. 10 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran akan diselidiki petugas Inafis Polrestabes Palembang dengan olah tempat kejadian perkara setelah api padam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Gudang pencetakan batu alam yang berada di Jalan TB Simatupang, Medan, Sumatera Utara ludes terbakar pada Sabtu siang. Banyaknya material plastik dan karet yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh ruangan pencetakan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Awalnya gimana korsleting listrik lagi pas pengecasan handphone. Nah, lagi pengecasan handphone ada korsleting listrik. Jadi nggak tahu orang kerja. Orang itu yang cerita lah orang kerja tadi kan. Apa yang tiba-tiba api udah nyala. 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Kecamatan Medan Sunggal. Korban jiwa dan luka belum teridentifikasi ya. Kerugian dan penyebab juga dalam penyelidikan. Objek yang terbakar apa, Bang? Ini adalah gudang ya, tempat pembuatan batak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Letter S. Inilah proses evakuasi sebuah minibus yang tertimpa pohon tumbang di Gunung Gumitir, Jember, Jawa Timur. Mobil tersebut dikendarai pria warga Jember bersama 7 penumpang yang masih satu keluarga. Saat kejadian, mobil melaju dari arah Banyuwangi menuju Jember. Namun saat sampai di kilometer 3600 tepat di bawah tikungan, mobil tersebut tertimpa pohon besar yang tumbang dan langsung ringsek. Sang sopir tewas akibat kejadian tersebut lantaran terjepit bodi mobil, sedangkan penumpang lainnya selamat. Jasad sopir yang tewas sempat terjepit dan sulit dievakuasi. Pohon tumbang yang tumbangannya itu merobohi pengendara yang sedang melintas sehingga mengakibatkan mobil Panther dari arah Banyuwangi yang dikemudikan oleh Edi beserta 7 anggota keluarganya tertimpa daripada batang pohon yang roboh. Dan pada waktu dicek untuk pengemudi atas nama Edi meninggal dunia di TKP. Akibat peristiwa tersebut, arus kendaraan di kawasan Gumitir sempat macet hingga beberapa jam. Namun setelah berhasil dievakuasi, lalu lintas kembali lancar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja saling serang di ruas Jalan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Para pelaku tawuran beraksi membawa senjata tajam seperti celurit, samurai hingga saling lempar batu untuk melukai lawannya. Belum diketahui pasti apa motif tawuran ini, namun diduga tawuran dipicu adanya saling ejek di media sosial hingga menimbulkan rasa kesal. Sementara warga sekitar resah lantaran seringnya terjadi tawuran di kawasan tersebut. Bahwa ada yang kayak rantai-rantai gitu, yang kayak apa ya, kiri-kiri motor ya, terus parang-parang, turulit. Meresahkan nggak sih, Mang? Yang tawuran-tawuran gitu, Mang? Ya, bagi masyarakat ya resah. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun beberapa remaja mengalami luka akibat terkena pukulan dari lawannya. Tawuran ini juga membuat para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 sempat terhenti menunggu tawuran tersebut berakhir. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.
Lantai 2 rumah ludes terbakar. Pemuda warga Upang tewas laka lantas. Rinita wujudkan ketahanan ekonomi keluarga dengan kebun sayur hidroponik. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sebuah gudang barang bekas di Kelurahan Karya Jaya ludes terbakar. Warga yang panik mencoba melakukan pemadaman api dengan alat seadanya. Warga Jalan TPA Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Palembang dikejutkan sebuah gudang rongsokan ludes terbakar, mengeluarkan api yang cukup besar. Warga yang panik mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya agar api tak meluas. Api yang makin membesar ini dikarenakan banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam gudang rongsokan seperti plastik dan kertas. 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman api yang masih membesar. Diduga api berasal dari arus pendek listrik dari dalam gudang. Kita masih dalam penyelidikan untuk kejadian karena apa, kita masih dalam proses penyidikan. Untuk tim IDEN sudah berkoordinasi dengan jajaran Reskrim Polrestabes, sementara sedang diidentifikasi. Ada korbannya, Bang? Untuk korban sementara tidak ada. Bang, apakah ada ini sambaran api mengenai rumah warga? Untuk sambaran api alhamdulillah tidak ada yang mengenai rumah warga. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi mengamankan lokasi dan meminta keterangan saksi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah rumah milik warga di Kertapati Palembang ludes terbakar. Arus pendek listrik di kamar lantai atas diduga menjadi penyebab kebakaran. Inilah video amatir milik warga saat rumah milik Ida 45 tahun warga Jalan Abi Kusno, Kecamatan Kertapati Palembang ludes terbakar. Warga yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut berupaya memadamkan dengan alat seadanya agar kebakaran tidak meluas. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran Kota Palembang diterjunkan ke lokasi kejadian. Kebakaran diduga dari arus pendek listrik dari kamar anaknya yang berada di lantai 2 rumah sehingga kamar anaknya terbakar. Iya, dan di rumah di luar. Gara-gara apa itu, Bu? Kabel. Kabel. Kabel di kamar, Bu. Lampu. Ada suara ledakan apa tadi, Bu? Ledakan TV. Ledakan TV terbakar. Tidak bocor. Jadi apa, Bu, yang habis, Bu? Di bocor, Bu? TV, baju-baju. Habis galau? Oke, habis yang bocor. Habis galau? Di pan periksa habis, malu. Korban mengalami kerugian hingga mencapai jutaan rupiah karena sejumlah perlengkapan rumah tangga juga turut terbakar. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Nasib naas dialami seorang pemuda warga Upang, Kabupaten Banyuasin setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak mobil pickup yang sedang berhenti. Akibatnya korban tewas seketika di lokasi kejadian. Ridwan warga Upang Banyuasin ditemukan tewas mengenaskan di Jalan Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, bersama dengan sepeda motornya. Korban tewas setelah sepeda motor dengan nomor polisi BG5458 JPE yang dikendarainya menabrak sebuah mobil pickup nomor polisi BG8514BJ yang sedang berhenti parkir persisnya di depan Pasar Cinde. Kejadian berawal korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah Ulu menuju Ilir, namun menghantam mobil pickup yang sedang parkir dan sedikit memakan badan jalan.
Polisi mengetahui peristiwa tersebut mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka di kepala dan dada akibat terpental beberapa meter. Kejadian Jalan Sudirman depan Pasar Cende antara mobil pickup yang sedang berhenti menunggu belanja ditabrak sepeda motor yang datang dari arah IP atau Paus mengarah ke Simpang Caritas. Itu korban seorang diri nih? Terus sekali seorang diri. Meninggal dunia di lokasi? Meninggal di Kendaraan motor milik korban dan mobil pickup diamankan di unit laka Polrestabes Palembang. Pemilik mobil menjalani pemeriksaan oleh petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, lansia penyeberang jalan ditabrak sepeda motor. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, seorang lansia di Palembang ditabrak sepeda motor saat menyeberang jalan. Korban pun terpental ditabrak sepeda motor yang melaju kencang. Kejadian kecelakaan tersebut terekam kamera CCTV rumah warga. Dari rekaman kamera CCTV terlihat lansia tersebut menyeberang jalan bersama istrinya di Jalan Letjen Harun Sohar, tak jauh dari Asrama Haji Sukarami, Palembang. Sambil menyeberang, terlihat korban sempat melambaikan tangannya kepada pengendara, meminta untuk memperlambat laju kendaraan. Namun ketika sudah hampir sampai di seberang jalan, tiba-tiba ada sepeda motor menabraknya hingga korban terpental dan tersungkur. Begitu juga dengan si pengendara motor dan kendaraannya. Korban dan pengendara motor dibantu warga ke tepi jalan. Dari keterangan warga, kejadian begitu cepat. Saat kejadian sekitar pukul 7:30 pagi, dirinya baru saja buka warung sambil menyusun botol BBM eceran. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dan motor jatuh. Terlihat ada 2 orang yang terkapar dibantu warga lain, kedua korban diangkat. Sedang mau ngeluarin botol-botol minyak itu, Bang. Dagangan ya.
ya. Nah, tiba-tiba ya langsung ada kejadian. Langsung Bapak angkat, Bapak letakkan di mana? Untuk kondisi korban saat itu, Pak? Ya, bagian mana luka kaki? luka kaki. Kaki, Pak ya. Kaki baik. Korban mendapat perawatan di rumah sakit. Dari kejadian ini diharapkan bagi pengendara untuk selalu hati-hati, termasuk kecepatan saat membawa kendaraan. Sedangkan pejalan kaki diharapkan menyeberang pada tempatnya atau di rambu-rambu penyeberangan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo Sumatera Selatan menggelar workshop Santripreneur pemberdayaan UKMK Pondok Pesantren di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. Gelaran workshop dimaksudkan sebagai Santripreneur UKMK merupakan kolaborasi untuk pemberdayaan pesantren dan industri kelapa sawit di Indonesia. Sektor sawit merupakan kombinasi penting karena sawit merupakan komoditas penting bagi Indonesia. Dari kerjasama antara perkebunan dan pondok pesantren diharapkan tercipta dampak positif. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Muwardi Yahya yang menyambut inisiatif APKASindo untuk memberikan peluang kepada pondok pesantren juga kepada petani kelapa sawit. Tidak hanya memikirkan hasil, Wakil Gubernur Sumsel juga menegaskan ketersediaan pupuk yang akan mampu memberikan arti nilai ekonomi sosial, menunjang maju dan berkembangnya sawit-sawit yang ada sebagai komunitas andalan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengenalkan sawit dengan tujuan meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak dari hulu hingga hilir melalui program pengembangan Santripreneur berbasis usaha kecil menengah dan koperasi UKMK bidang kelapa sawit. Ketua DPW APKASindo Sumsel Haji Slamet Somo Sentono menjelaskan bahwa APKASindo sebagai organisasi profesi petani sawit yang dibina Kementerian Pertanian telah terbentuk semenjak tahun 2000 dan tersebar di 22 provinsi, 144 kabupaten kota di Indonesia. Tujuannya untuk mengenalkan sawit dan dikenalkan kepada para santri-santriwan yang ada di Sumatera Selatan. Ada 50 pondok pesantren dan yang ikut kegiatan ini. Artinya sawit yang berkesinambungan. Tentunya para santri-santri itu kita kenalkan dan tentunya bisa bermanfaat untuk pesantren. Harapannya supaya pengusaha-pengusaha sawit ini akan memberikan kontribusinya yaitu terhadap santri-santri atau lingkungan-lingkungan pondok pesantren yang ada di perkebunannya. Yang pertama, tidak ada lain supaya masyarakat, mungkin anak petani sawit, sekolahnya jauh, ada kesempatan ada pondok pesantren di situ. Ada nilai ekonominya, termasuk ada nilai sosialnya. Tentunya ini harapan kita kepada perusahaan-perusahaan ketika program ini semoga sukses. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan M. Rahmatullah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Oku Selatan yang baru. M. Rahmatullah menggantikan Romzi yang memasuki masa pensiun. Pelantikan Sekda tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 821 Tahun 2023 dilaksanakan di Gedung Serbaguna Guest House Selasa 2 Mei lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah dihadiri oleh Kepala BKN Regional Sumsel, perwakilan dari pemerintah provinsi, Wakil Bupati Oku Selatan, Solehin Abu Asir, dan Forkopimda, serta seluruh para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku Selatan. Turut hadir pimpinan DPRD, FKPD, Ketua dan Wakil Ketua TPPKK, Ketua IKATRI, Ketua Bayangkari, Ketua Persit, Ketua Adiaksa Dharma Karini, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Dharma Yukti Karini. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Sekretaris Daerah tersebut ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Bupati Oku Selatan yang dilanjutkan pengucapan sumpah jabatan. Kemudian dilanjutkan kembali penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan penandatanganan naskah pelantikan.
Kemudian penandatanganan berita acara serta terima jabatan dari Sekda Lama Romzi dan penandatanganan perjanjian kerja serta penyerahan surat tugas oleh Bupati Oku Selatan kepada Sekda baru M. Rahmatullah. Karena begitu berat, begitu banyak yang harus kita lakukan untuk Kabupaten Oku Selatan yang tercinta dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas semua kehadiran semua pihak. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini Oku Selatan. Bupati juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi dedikasi yang telah diberikan oleh Sekda Oku Selatan sebelumnya, Bapak Romzi. Membantu Bupati dalam rangka mencapai visi dan misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Selatan. Jadi untuk mencapai itu tentunya butuh sinergi seluruh organisasi perangkat daerah di Selatan bersatu padu, satu visi, satu misi, dan ini kita juga membutuhkan dukungan dari pihak luar, instansi luar yang punya. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Selatan kondusif, tentunya dengan kondisi yang kondusif. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Brinita wujudkan ketahanan ekonomi keluarga dengan kebun sayur hidroponik. Tetaplah bersama kami. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Partai Perindo terus bergerak. Ketua DPP Partai Perindo Andi Aswan melakukan soft launching posko Sahabat Perindo di Kota Palembang. Posko ini nantinya dipergunakan dalam pergerakan kemenangan Partai Perindo saat maju dalam pemilu 2024 mendatang.
Ratusan pengurus kader Partai Perindo dari sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan mengikuti konsolidasi yang digelar Ketua DPP Partai Perindo bidang SDM Andi Asmara di Jalan Ratu Alamsyah Prawiran Negara nomor 194 Palembang. Dalam kontestasi politik pemilu 2024 mendatang, para kader Perindo dibekali pemahaman kepartaian dan ideologi partai dalam mewujudkan Partai Indonesia menuju Indonesia sejahtera. Soft launching posko sahabat Partai Perindo Sumatera diresmikan langsung oleh Ketua DPP Partai Perindo Andi Asmara bersama dengan pimpinan wilayah Partai Perindo Sumatera Selatan Februar Rahman dan kader Partai Perindo se-Sumatera Selatan. Posko sahabat Partai Perindo ini merupakan rumah bersama bagi kader Partai Perindo untuk membangun komunikasi dan strategi-strategi menjadikan Partai Perindo sebagai partai pemenang pemilu 2024 mendatang. Kita sebutkan posko sahabat Perindo, ini adalah untuk semua sahabat-sahabat Perindo, baik ini yang untuk di Partai Perindo nanti atau yang akan menyusul nanti partai lain menjadi sahabat-sahabat oleh Partai Perindo. Kita mulai dari DPW Partai Perindo, DPD Partai Perindo, dan bacalek Partai Perindo, juga dari tokoh-tokoh masyarakat, dari milenial yang juga sudah mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Perindo. Juga hadir Pak Andi di Sumatera Selatan ini. DPW sangat bangga dan berterima kasih ya. Energi baru, darah segar bagi kami. Oleh karena saya di Perindo sudah hampir 10 tahun ya. Mungkin sudah mulai lelah, dengan begini semangat kembali. Insya Allah dengan hadir Pak Andi Asmara ini, saya yakin apa yang saya sampaikan tadi 3 kali lipat jumlah DPR Kabupaten dan Provinsi hari ini akan kami raih di 2024 yang akan datang. Posko ini tidak hanya di wilayah Sumatera Selatan, namun membackup sejumlah provinsi lainnya di Pulau Sumatera, seperti Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. 2 unit kendaraan roda 4 sebagai alat operasional untuk melakukan konsolidasi partai nomor urut 16 pada kertas pemilu 2024 ini dan dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia melalui Bertani di Kota atau BRINITA terus mewujudkan komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendorong perbaikan ekosistem lingkungan sekaligus kebangkitan ekonomi keluarga. Terbaru, BRINITA menyulap tempat pembuangan sampah ilegal di kawasan Sungai Pangeran Palembang menjadi kebun sayur hidroponik dan ternak lele dalam ember. Inilah dam saluran air yang sebelumnya dijadikan tempat pembuangan sampah liar di kawasan Sungai Pangeran Palembang. Dulunya tempat ini kumuh dan berbau tak sedap. Namun kini telah berubah menjadi kebun sayur hidroponik melalui program BRINITA. BRINITA merupakan konsep bertani dengan memanfaatkan lahan sempit di wilayah padat pemukiman. Dalam program ini, BRI menyalurkan bantuan urban farming berupa pembangunan fisik seperti rumah tanaman atau greenhouse dengan metode hidroponik, serta budidaya ikan lele dalam ember. Rina Wahyudi, Ketua Iwabri Wilayah Palembang mengatakan pihaknya aktif mengedukasi masyarakat untuk dapat mengelola kebun sayur hidroponik untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan bisa dijual untuk menambah pundi ekonomi keluarga. Kebun yang sudah ada ini sangat mengharapkan kontribusi masyarakat, terutama para ibu yang tentunya bisa mengurus kebun sayur dan juga ternak lele secara gotong royong dan bersinergi satu sama lain. Sementara itu, Yusra Neti selaku Ketua Kelompok Tani RT 17 Sungai Pangeran mengatakan kebun sayur hidroponik dan ternak lele dalam ember bisa menjadi harapan untuk memenuhi kebutuhan mandiri keluarga, bahkan dapat diperjualbelikan sehingga bisa hemat dan menabung di Bank BRI yang dikenal mudah dalam transaksi digital. Sebagai pelanggan setia BRI, Yusra Neti bertekad mensukseskan BRINITA ini. BRINITA X Iwabri ini melibatkan ibu-ibu Iwabri Selindo yang akan mengusung konsep urban farming, yaitu konsep bertani yang dilakukan di perkotaan dengan pertimbangan lahan yang sempit,
padat penduduk dan mempunyai nilai ekonomi. Harapannya adalah agar ibu-ibu Iwabri dapat membantu, mengedukasi, menginspirasi, dan mengajak masyarakat untuk bertanam dan peduli terhadap lingkungan. Masyarakat dibantu apa aja Bu peralatannya? Dari BRI menyediakan fasilitas berupa media tanam sampai dengan bibit. Kali ini adalah tanaman dan juga ada budidaya lele dalam ember. Nanti pemasarannya seperti apa Bu? Kalau sudah panen nanti? Diharapkannya agar program Berita X Pabrik ini dapat mendukung ekonomi masyarakat dan dapat berkelanjutan ke depannya. Insya Allah kalau kami berhasil nanti kami akan menabung ke BRI dan untuk bermanfaat buat kami dan juga untuk BRI. Pak, kualitas BRI gimana Bu digitalnya Bu? Bagus ya? Alhamdulillah sangat bagus dan mendukung kami untuk BRI. Kami pakai BRI terus Bu ya? Insya Allah kami akan tetap ikut sama BRI. Untuk saat ini setidaknya 2 kebun sayur hidroponik sudah tercipta dan program urban farming akan terus menjelajah beberapa titik yang sesuai dengan kriteria Prinita. Dari Palembang, Adrian Sahnugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai